Qin Jun melihat seseorang bertarung berkata, Li Yuanba. Dia membawa senjata palu bundar. Dengan serangan membabi buta dia membunuh banyak monster sekaligus. Dia memisahkan kepala monster, terus meloncat. Mati. Mati kalian semua. Dengan aura kuning dia menuju beruang. Serangan itu mengenai beruang tadi hingga tercipta lubang tanah yang dalam. Dalam hati Qin Jun berkata, benar-benar kuat. Seperti yang kuduga dari God dan Demon keturunan Dapang. Dia cocok jadi pemimpin general, andai beliau memihakku. Tasi penuh harap, jika beliau ditempatkan sebagai pemimpin perang, pasti akan menang. Qin Jun menanggapi, kalau menurut Master begitu, aku akan mengajaknya bergabung. Daji memegang tangan Qin Jun memberi saran. Tuanku, beliau berdarah klasik. Saya takut statusnya sangat tinggi. Kultivasinya melebihi saya, dan ia terlalu brutal. Anda tak bisa mendekatinya. Xiao Li juga berkata, Kak Daji benar, orang itu terlalu brutal. Aku gak berani bertarung dengannya, Kak Qin Jun, aku takut dia terlalu berbahaya untuk didekati. Dari kejauhan ada aura yang kuat mendekat. Yuanba menengok ke belakang. Fahai berkata, Raja Demon datang. Raja Demon naik awan terbang dengan aura gelap merahnya berbentuk seperti harimau. Anak manusia berani menghancurkan klan Demon, aku akan menghabisimu sekarang. Para penjaga gerbang panik. Raja Demon ada di sini. Raja Demon ada di sini. Daji dengan tatapan serius. Raja Demon harimau ini paling tidak ada di layar kelima Void Transformation Realm. Wanita pakaian merah bertanya, apa artinya orang kuat itu akan kalah? Qin Jun menjawab, tidak, dia akan menang. Yuanba dengan percaya diri. Beraninya kucing kecil teriak di depanku. Beneran cari mati. Raja harimau melompat menuju Yuanba dengan serangan pedang besar diselimuti aura merah gelap. Anak sombong, mati kau, Yuanba meremehkan. Kemudian Yuanba terbang berhadapan dengan Demon harimau. Serangan Yuanba lebih cepat hingga harimau terpental mundur sampai membentuk jalan berlubang. Seketika harimau pingsan dan pemiliknya marah keluar aura ungu dari tubuh Demon harimau. Siapa yang menyakiti peliharaanku? Yuanba berkata, masih sembunyi distraction. Lihat baik-baik, kakekmu dan aku yang membunuh peliharaanmu. Qin Jun dan lainnya nonton dari atas gerbang. Brutal banget. Kemudian Yuanba menghampiri Qin Jun. Xiao Li khawatir. Kak Qin Jun hati-hati. Tai Bai berkata, apa yang kamu lakukan? Qin Jun kemudian menghampiri Yuanba. Yuanba, terima kasih atas kerja kerasnya. Yuanba bersujud. Donatur, Yuanba datang untuk menyapa dan membantu donatur mencapai tujuan. Penjaga gerbang berkomentar, wow, monsternya menyapa Raja Yue. Astaga, dengan God ini, apa kerajaan Changlan masih bisa bergelut dengan kerajaan Qianyu? Qin Jun memegang pundak Yuanba sambil tertawa. Yuanba, bangun, kamu agung pas baru muncul, benar-benar God. Yuanba tersenyum. Hehe, Xiao Li bertanya. Kenapa kamu manggil Kak Qin Jun donatur? Yuanba menjawab, saat muda, aku miskin, donaturlah yang memberiku makanan. Kalau tidak aku sudah mati kelaparan. Qin Jun melambaikan tangan. Jangan bahas masa lalu lagi. Kedepannya, dengan bantuan Yuanba, aku pasti bisa pergi kemanapun. Qin Jun berpikir, sistem, makasih memori masa lalunya. Semua penjaga gerbang bersujud di depan Yuanba dan Qin Jun. Terima kasih atas bantuannya, senior. Terima kasih senior. Yuanba menanggapi, kalau bukan karena mereka ngalangin jalan ke donatur, aku gak bakal peduli. Qin Jun berkata, oke, ayo berangkat ke kota, kita pergi pagi. Berita Li Yuanba membantai sekelompok monster dan membunuh Raja Demon dalam detik menyebar di kota. Semuanya berterima kasih pada Li Yuanba, dan saat bersamaan, beritanya juga menyebar ke seluruh kerajaan Changlan. Qin Jun melihat sebuah surat. Wali kota di sini menarik. Gak cuma ngasih 10.000 Spirit Stone sebagai hadiah, tapi juga ngirim info pengalih powerhouse ke Raja Demon. Orang di balik Demon Harimau adalah Li Mengjia, Hall Master ke-6 di Xingsumen Sect. 5 terkuat di seknya. Daji mengatakan, Xingsumen Sect salah satu dari 7 major sect di dinasti Nanzuo. Katanya Hallmaster di sana bisa menghancurkan kerajaan dengan tangan mereka, membuatnya sebanding dengan kekuatan God Earth. Apa tuanku takut? Qin Jun menjawab,
Kenapa takut? Saat aku naik tahta nanti, aku akan memimpin kerajaan Qianyu melebihi dinasti Nanzuo. Lalu, tak ada lagi yang nyebut Xingsumen Sek. Kalau cuma ada 6 sek, menghancurkannya akan lebih gampang. Kemudian di dalam kereta mereka mencium aroma busuk. Bao, Qin Jun keluar dari kereta. Siapa tuh? Raja Pedang berkata. Yang mulia, hati-hati. Kabut di depan mencurigakan. Kemudian ada suara. Yuanba berkata. Cuma naga beracun kecil dari puncak ketiga. Tak perlu khawatir. Kemudian Qin Jun berjalan maju. Yuanba, ikuti aku. Kita cek. Berpikir, layar pertama Immortal Holy Body butuh reaksi racun. Mungkin bisa naik tingkat kalau kena racun naga. Melangkahkan kaki. Katanya monster kuat muncul sendirian, pasti melindungi harta dari Heaven dan Earth. Apa naga beracun ini juga gitu? Yuanba menjawab. Benar, ada bunga hitam beracun di belakang naga beracun, dan 4 kultivator mencoba merampasnya. Qin Jun berpikir, keren matanya Immortal, bisa melihat dengan baik. Qin Jun melihat ular besar, itu bukan. 4 kultivator itu bersiap menyerang ular yang mengeluarkan racun ungu. Semuanya, siaga. Orang itu mencoba menghadang kabut racun pakai tamengnya. Kemudian terpental. Kemudian gemetaran. Sial siapa? Qin Jun berkata. Naga yang ganas. Qin Jun berpikir. Naga beracun ini pasti melindungi sesuatu. Kira-kira seberapa ngebantu kultivasiku? Kultivator yang kalah dari ular itu berkata. Hei nak, jangan ke sana, malah jalan terus. Anak ini pantas mati. Qin Jun maju menghampiri ular dan ketika ular itu mau menyerang Qin Jun dengan ekornya ditangkap oleh Yuanba. Bahkan ular kecil juga berani sombong di depanku. Pergi kau. Kemudian Yuanba mencekram ekor ular sampai tembus dan melemparnya. Ular itu terlempar terbang tak berdaya, 4 kultivator itu terkejut. Astaga, pertahanan naga beracunnya yang tak bisa dikalahkan oleh Golden Corbes. Anak itu barusan ngancurin sisik pelindungnya hanya dengan menggenggamnya. Seberapa tinggi kultivasinya? Kemudian Qin Jun mendekati bunga beracun. Berpikir, wangi, gak heran selalu ada monster yang nunggu harta dari Heaven dan Earth. Kalau aku orang biasa, pasti gak bisa nahan diri. Layar pertama Immortal Holy Body. Qin Jun berkultivasi di dekat bunga. Kultivator gendut itu kesal. Sayang sekali, memakai bunga hitam beracun untuk kultivasi, itu bahan langka alkemis. Orang tua itu berkata, ki bunga itu sangat beracun, dan dia menyerapnya secara langsung. Aku takut dia akan mati keracunan, Qin Jun berpikir. Kultivasi Immortal Holy Body sangatlah sulit, menyerap gas beracun membuatku merasa ada cacing menggigit dan merayapiku. Gatal sekali, aura ungu berputar-putar di sekeliling Qin Jun. Bentar, semua ini biar jadi lebih kuat, kalau aku lemah, God dan Demon bakal manggil aku cepat atau lambat. Selama aku kuat, aku bisa kembali ke bumi pulang ke rumah. Qin Jun, bertahanlah. Ding, host menyerap harta dari Heaven dan Earth untuk pertama kalinya, mendapatkan upgrade. Ding, selamat kepada host telah mencapai layar ketiga Golden Core Realm. Kultivator yang menyaksikan itu terkejut. Ini, ada apa? Kenapa dia naik tingkat? Kukira dia akan keracunan. Tapi, dia malah naik tingkat. Layar pertama Immortal Holy Body, tahan terhadap racun. Kultivasi sukses. Sistem lihat status. Host, Qin Jun. Ras, manusia. Level, layar ketiga Golden Core Realm, 94.240/150.000. Keturunan, tidak ada. Senjata, Galas Silver pembunuh naga Tianjin High Grade, elang gurun kuning High Grade. Supernatural Power, Tiangang 36 Transformation. Magic Weapon, baju baja ungu emas Kaisar. Exercise, Immortal Holy Body, ular ungu Thunder Heaven Grade tertinggi teknik Ki Refining, Medium Grade. God dan Demon, Sudaji, Xiao Tiantian, Guan Shengdi, Shengbu Fahai, Taibai Jinsing, Putri Naga, Li Yuanba. Butuh 50.000 XP lagi dari yang sebelumnya. Kalau mau naik tingkat dengan cepat, aku harus melakukan sesuatu. Kemudian Qin Jun menengok ke 4 kultivator tadi. Kenapa kalian masih di sini? Mereka menjawab, Puan muda, Anda sangat luar biasa, jadi apa kita bisa menjadi rekan?
Qin Jun bertanya, apa kalian membenciku yang telah mencuri harta kalian? Mereka menjawab, harta Heaven dan Earth hanya bisa didapat oleh orang yang kuat. Bagaimana mungkin kami marah? Tuan muda, apa Anda bisa memberikan kami bunganya? Itu masih bisa digunakan sebagai obat meski sudah layu. Salah satu junior kami terluka. Dia butuh bunga hitam beracun sebagai pemurni obat. Qin Jun berpikir, wah, aku hampir ngebunuh orang secara gak langsung. Aku gak butuh bunganya, ngebantu orang aja sekarang. Terus berkata, ambillah. Para kultivator itu menjawab, terima kasih, Tuan muda. Saya Su Mingsheng, kami adalah 4 hero dari Changlan. Nama saya Chen Da, saya Chen Er, yang gendut namanya Sun Ling. Salam kenal, si gendut berkata, memang jenius, sudah di Golden Core Realm meski masih muda. Su, ia lebih unggul dari anakmu. Iya, anakku berpikir dia yang paling hebat di Changlan. Beda level dengan Raja Yue. Qin Jun pergi melambaikan tangannya. Kalian tak perlu mengujiku. Aku akan meneruskan perjalananku sampai jumpa. Tasi menghampiri Qin Jun bertanya, Yang mulia, apa Anda dalam bahaya? Qin Jun menjawab, aku gak apa-apa, ayo berangkat. Kemudian Qin Jun mulai akan masuk kereta. Adik Li, badanku sudah di layar pertama, tahan terhadap racun. Xiao Li menanggapi, wow, Kak Qin Jun hebat. Sepertinya teknik Immortal Body ada untukmu. Qin Jun dengan pedenya bilang, tentunya. Xiao Li berkata, Kak Qin Jun terbaik, Kak Qin Jun hebat. Daji mengatakan, apa Anda bisa tahu malu? Tanpa bantuan Li Yuanba apa Anda bisa mencapainya? Qin Jun menanggapi, tanpa Yuanba masih ada kamu. Daji sambil tertawa berkata, dasar iblis kecil, lusanya, ada orang di atas genteng. Orang yang melihat itu berkata, bukannya itu Su Liejiao. Kenapa dia di sini? Katanya dia nungguin Qin Jun. Song Yufeng dikalahkan Qin Jun, dan Su Liejiao muncul. Kemampuan pedang Su Liejiao sudah kembali ke semula, tak terlihat. Qin Jun pasti kalah. Orang itu berteriak, Qin Jun. Rombongan Qin Jun melintasi tebing. Su Liejiao berkata, akhirnya sampai. Nunggu kelamaan sampai karatan. Qin Jun melihat orang itu. Su Liejiao tersenyum menyeringai. Qin Jun, ayo bertarung. Hari ini salah satu dari kita akan mati. Qin Jun mengamati pria yang berdiri di atas genteng. Ding, mendeteksi keinginan Su Lieji untuk bertarung dengan host. Mengaktifkan side quest. Mimpi buruk talenta Changlan. Detail quest, kalahkan Lieji. Jenius nomor 1 di kerajaan Changlan dan ditakuti oleh para jenius di kerajaan Changlan. Mendapatkan 50.000 XP dan undian. Qin Jun mikir. Side quest datang di waktu yang tepat. Qin Jun mengeluarkan tombaknya bersiap. Kemari, Tasi berkata. Rumornya Su Lieji mengkultivasi Qi. Anda harus waspada. Lieji bersiap dengan pedangnya. Dengan aura hijau dia melompat ke bawah. Qin Jun, makan pedangku. Omong kosong, ayahnya menghentikannya. Lieji marah. Ayah, apa yang kau lakukan? Ayahnya menjawab. Jangan nantang Qin Jun. Kamu bukan lawannya. Biar aku yang minta maaf ke Qin Jun. Yang mulia Raja Yue, kita bertemu lagi. Tolong maafkan anak ini. Saya minta maaf atas kelakuannya. Diperlihatkan sebelum kejadian. Pak Su, anakmu menunggu Qin Jun di Loyaguan, untuk menantangnya. Pak Su menjawab, aku akan menghentikannya. Pak Su berpikir. Untungnya keburu mencegahnya mati, kalau tidak. Orang yang menonton berkomentar. Ya ampun. Dia Su Mingsheng, rendah hati banget, tapi dia salah satu dari 4 pahlawan Azure, malu-maluin. Anaknya berteriak, ayah, apa yang kau lakukan? Ayahnya berkata, kau bukan lawannya, kau menantangnya cuma buat senang-senang. Anaknya menanggapi, belum apa-apa udah bilang aku bukan lawannya. Ayah terlalu merendahkanku segitunya. Qin Jun berkata, gak apa-apa, gak usah khawatir. Anakmu dan aku bakal berhenti dan dia gak bakal mati. Ayahnya berkata, syukurlah. Su Lieji mengamuk, aura hijau berkobar. Kita gak tahu siapa yang bakal mati. Kultivasiku ada di SWOT Intent. Su Lieji menyerang duluan mengarahkan pedangnya. Tetapi dihentikan hanya dengan 2 jari oleh Qin Jun. Oh kalah telak, malu-maluin. Kemudian pedang Lieji pecah berkeping-keping.
Qin Jun mengeluarkan aura di tangannya dan menabrakkan ke dada Lieji dan aura hijau berbenturan dengan aura biru milik Qin Jun. Lieji terpental menabrak tembok. Orang yang menonton terkejut. Wah, dikalahkan dalam hitungan detik. Song Yufeng juga dikalahkan dengan satu gerakan. Katanya dia menggunakan galah, tapi barusan gak pakai. Apa dia makin kuat? Bahkan Su Lieji dikalahkan dengan cepat. Siapa orang Changlan yang bisa mengalahkannya? Qin Jun berkata. Orang terkuat di kerajaan Changlan cuma segini kuat. Membosankan. Lieji masih berbaring di tanah. Kau, PVTT. Ayahnya berpikir, untungnya dia masih hidup. Lalu berkata, terima kasih atas kebaikan yang mulia. Jika takdir ada, kita akan bertemu lagi. Qin Jun berkata, lari secepat itu, apa aku semenakutkan itu? Ayo cari penginapan, lanjutkan perjalanan. Berpindah di suatu tempat. Yang mulia, Su Lieji dikalahkan dalam pertarungan melawan Raja Yue dari kerajaan Qianyu. Pangeran itu menjawab, hanya dalam waktu singkat, kekuatan Qin Jun naik drastis. Orang kuat yang dapat membunuh Su Lieji di Peak Foundation bukan hal biasa, bahkan dia mungkin sudah mencapai Golden Core Realm. Berpikir, kalau Qin Jun berkembang terus, dia akan jadi Qianyu Taizu ke depannya. Kita harus cari cara untuk membunuhnya, kalau tidak dia akan menjadi musuh besar kerajaan Changlan di kemudian hari. Bawahannya menjawab, Yang mulia, kalau Anda ingin membunuhnya, saya takut Anda butuh mengutus orang di Transcendence Realm. Pangeran menanggapi, Transcendence Realm, oke mari kita coba. Berpindah di 2 Enworld Inn. Qin Jun sedang berkultivasi. Ding, menyelesaikan side quest. Mimpi buruk talenta Changlan. Mendapat 50.000 XP dan undian. Qin Jun berkata dalam hati. Ayo mulai undian, semoga kemenangan hari ini membawa keberuntungan. Ding, memulai undian. Selamat pada host memenangkan Gatling penghancur dunia, Anda membutuhkan spiritual energi untuk menggunakannya. Qin Jun puas. Buset, Gatling. Keluarkan Gatling aku mau lihat. Wow, sebuah senjata telah keluar. Xiao Tian bertanya. Magic weapon apa tuh? Kelihatan paling nggak di tingkat 1. Qin Jun menjawab, namanya Gatling penghancur dunia, alat bunuh menakutkan untuk menghadapi gerombolan monster dan ribuan pasukan. Qin Jun berpikir, cuma gak tahu bakal seberapa banyak ngabisin spiritual energi. Ya udahlah, kultivasi dulu. Nanti kalau keburu baru dicoba. Besoknya mereka siap melakukan perjalanan. Qin Jun berkata, tidur nyenyak kemarin. Saat berjalan Qin Jun melihat banyak tentara di depan menghadangnya. Diperlihatkan seseorang pria pemilik kastil Valencliff bernama Li Ye. Pengawal Qin Jun berkata, apa maksudnya ini? Li Ye, kenapa menghalangi kami? Li Ye menjawab, maaf, Raja Yue terlalu hebat dan butuh dihabisi. Qin Jun sambil tersenyum bilang, konyol, cuma ngirim segini orang buat membunuhku. Li Ye berkata, Anda salah Raja Yue, mulai. Kemudian muncul para pemanah dari sisi kanan dan kiri. Qin Jun mengeluarkan auranya bersiap tempur. Maju.